Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Dadan Ramdhani, mahasiswa PPG Al-Quran Hadis batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya dengan NIM 25426732 929. Pada hari ini Selasa tanggal 20 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Sanawiyah Yanuri An-Namira Kota Cimahi. Kelas 7 dengan materi memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid, yaitu mad wajib muttasil. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Sebelum mulai belajar kita harus berdoa dulu. Tolong kepada ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya berdoa. Jadi situ aja. Istadana Allahumma inni as'aluka Ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, Bapak akan absen terlebih dahulu sebelum kita mulai pembelajaran. Aliyah Azka Kamila, Adifa Mumtaz Rustandi. Oh, Adifa sedang ini ya. Aisyah Khairani, Alzena Tanisa, Asti Asinta. Anak sekalian, mungkin ini masih pagi ya, kita belum, energinya belum 100%. Agar lebih semangat, kita sedikit ice breaking ya. Tepuk semangat. Bisa tepuk semangat? Mari kita mulai. Tepuk semangat. Semangat. Anak-anak yang Bapak sayangi, pada kesempatan kali ini di mapel Kurdis kita ya, kalian masih ingat nggak pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Tentang apa? Iya, yang kemarin itu ngebahas tentang apa? Tentang mad. Oh, mad wajib ya. Nah, sebelumnya
Coba kalian simak dulu ya. Bapak akan bacakan satu ayat. Tolong kalian simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sudah disimak barusan? Baik. Bapak akan baca sekali lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, dari dua bacaan barusan, kira-kira bacaan manakah yang lebih enak terdengarnya? Yang pertama. Kenapa lebih enak didengar? Ternyata yang pertama itu tajwidnya betul. Sedangkan yang kedua masih kurang tepat tajwidnya. Nah, makanya di sini kita akan belajar materi tentang mad wajib muttasil. Satu materi saja untuk hari ini. Makanya untuk anak-anak sekalian, mohon untuk disimak dan diperhatikan. Kenapa? Karena barusan juga sudah ketahuannya manfaatnya. Oh, ternyata kalau baca tajwidnya dengan benar, baca Al-Quran itu, maka akan terdengar enak gitu ya, daripada baca Al-Qurannya masih salah. Nah, lalu apa tujuan kita belajar hari ini? Tujuannya adalah yang pertama, peserta didik itu mampu menjelaskan pengertian mad wajib muttasil. Itu tujuannya. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan sebab terjadinya mad wajib muttasil. Yang ketiga, peserta didik mampu menentukan panjang bacaan mad wajib muttasil dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu menemukan contoh mad wajib muttasil di dalam Al-Quran. Yang kelima, peserta didik mampu membaca ayat Al-Quran yang mengandung mad wajib muttasil sesuai dengan kaidah tajwid. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu menunjukkan sikap cinta kepada Allah dan juga cinta kepada ilmu melalui ketekunan, kesabaran, dan adab saat belajar tajwid. Jadi itu tujuan-tujuan kita belajar tentang mad wajib muttasil. Nah, baik anak-anak, sekarang kita akan coba, silahkan dibuka kurdisnya ya, buku paketnya, bab keempat ya. Semester 2, bab keempat. Gimana? Ada memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid ya. Silahkan dibuka tentang mad wajib muttasilnya ya, situ. Ini pengertian mad wajib muttasil ya. Mungkin bisa dibaca di sini, bisa dilihat. Bapak akan bacakan saja. Mad wajib muttasil ini adalah hukum tajwid yang harus ya, pembacaan madnya itu panjang. Karena apa? Karena ketika mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Nah, di sini ingat, yang pertama mad tabi'i, yang kedua bertemu dengan hamzah, yang ketiga dalam satu kata, maka mengharuskan, harus ini mah dibacanya itu panjang. Nah, dengan begitu nanti kita bisa mengetahui, wah ini indah sekali bacaannya. Seperti tadi,
Idza jaa. Nah, di sini ya. Ini mad tabi'i ya. Ini juga mad tabi'i. Fathah bertemu alif, ini mad tabi'i. Ini juga sama. Fathah bertemu alif. Tapi setelah ini mah mad tabi'inya bertemu dengan hamzah. Jadi beda. Kalau idza hanya dua harokat. Idza. Nah, sedangkan yang ja ada tanda alis nanti di atasnya. Dibacanya wajib 4 sampai 5 harokat gitu. Bisa ikuti bacaan Bapak? Idza jaa. Nah, itu contoh bacaan di mad wajib muttasil. Nah, sekarang dilihat lagi. Nah, ini nanti ada kondisi-kondisinya ya. Nah, ini penyebabnya. Penyebab mad wajib muttasil itu. Tadi sudah dijelaskan bahwa penyebabnya itu yang paling utama adalah mad tabi'i. Bisa a bertemu alif, i atau kasrah bertemu dengan ya sukun, atau u domah bertemu dengan wau sukun. Setelahnya bertemu dengan hamzah. Berarti a, i, a, u, a. Nah, gitu. Kita coba yang di sini ya, pakai huruf ba ya. Kita coba contohnya pakai huruf ba. Silahkan dengarkan lalu ikuti ya. Ba, a, bi, a, bu, a. Nah, ini kondisi ya mad wajib muttasil. Bisa a, bisa i, bisa u. Tolong baca oleh satu orang dulu ya. Yang kata yang pertama dari ini. Coba Ananda Khaira ya. Yang ini tolong dibaca. Nah, ini kurang panjang. Bisa diulang lagi boleh, sok? Nah, itu baru benar. Harus sampai 5 harokat. Coba yang di sebelah tengah. Nabila, yang keduanya tolong dibaca. Nah, kurang ya. Ini baru 3,5 sampai 5 coba. Nah, itu udah enak itu. Coba satu lagi, contoh ketiga. Kansa. Coba dibaca. Coba sekali lagi, lebih keras ya. Nah, itu bagus. Itu contoh bacaan mad wajib muttasil. Nah, sekarang Bapak akan memberikan kalian masing-masing tugas mencari di pause itu. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan ngasih kalian tugas ya. Tolong cari di Al-Quran dalam satu ayat. Contoh mad wajib muttasil. Masing-masing cari satu. Ini karena ini pakai letter U ya, jadi masing-masing akan kebagian membaca semuanya. Gua akan berikan kalian waktu 2 menit ya. Satu contoh saja. Nggak apa-apa, nanti dibaca sini aja. Sudah ketemu?
Sudah? Sudah? Nih. Oh iya. Sudah? Heeh. Sudah, siap? Sudah ketemu? Sudah? Nggak apa-apa, salah juga. Nah, namanya juga belajar, nanti bisa diperbaiki kok. Udah ketemu? Udah? Oh, nggak bawa Al-Quran? Oh, ya udah nggak apa-apa, berdoa aja ya. Baik, sudah ketemu ini? Kita akan mulai dari paling kanan ya. Coba Nadia ya, dibaca ayatnya yang kencang ya. Ta'awud aja. Amma yatasaalun. Coba diulang. Amma yatasaalun. Sudah? Baik. Sekarang kita akan praktek ya, membaca Al-Quran. Bapak akan bacakan dulu, lalu kalian mengulangi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wadduha. Wallaili idza saja. Wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, kita akan coba mempraktekkan tadi yang sudah Bapak contohkan. Bapak akan pilih aja satu orang ya. Silahkan berdiri yang Bapak tunjuk, lalu baca surat Ad-Duha tadi sebagaimana dicontohkan. Tolong kepada Gina ya. Silahkan berdiri, dibaca Qurannya di situ, boleh. Dari tahun kembali. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal-akhiratu khairun laka minal ula sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wawajadaka dhallan fahada wawajadaka 'ailan fa'agna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Nah, terima kasih Gina. Silahkan duduk lagi. Gimana teman-teman yang lainnya sudah menyimak tadi bacaannya? Enak nggak? Nah, itu merupakan hasil belajar tajwid lalu mempraktekannya ketika membaca Al-Quran. Maka itu akan menambah keindahan ketika membaca Al-Quran. Dan ini berpahala. Makanya ada hadisnya, barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia mahir, maka dia ma'as safaratil kiromil baroroh, bersama dengan para malaikat yang mulia. Sedangkan barang siapa yang membaca Al-Quran wa yata'u, terbata-bata, maka falahu ajroni, dia akan mendapat 2 pahala. Berarti dua-duanya untung yang membaca Al-Quran. Tapi yang membaca Al-Qurannya benar, baik, dia dapat derajat yang lebih tinggi daripada yang masih belum benar bacaannya gitu. Apalagi yang tidak baca Al-Quran. Sekarang karena sudah selesai, tadi sudah Bapak sampaikan, Bapak akan ngasih beberapa pertanyaan. Kalian bisa bekerja sama. Bapak pilih aja per 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tidak usah melingkar, kalian cukup kerjasama di situ aja. Ini 5 orang, itu 4 orang, ini 4 orang, ini 4 orang, ini 4 orang. Ini ada soal-soal. Nanti yang bisa jawab tinggal acungkan tangannya saja ya. Ini pertanyaan pertama. Kalian boleh kerjasama. Tapi kalau ada yang udah hafal, bisa langsung acungkan tangan. Siap? Siap ya? Ini yang pertama. Bapak bacakan dulu. Al-Quran diturunkan untuk dibaca dengan tartil dan penuh ketelitian. Salah satu kaidah tajwid yang harus diperhatikan adalah hukum bacaan mad. Setiap jenis mad memiliki sebab dan ketentuan panjang bacaan yang berbeda. Pertanyaannya adalah, jelaskan pengertian mad wajib muttasil serta alasan kenapa bacaan tersebut dinamakan wajib dan dinamakan muttasil. Boleh, silakan Yumna. Pengertiannya, lalu alasan kenapa dinamakan wajib muttasil. Kenapa disebut muttasilnya? Ya, kalau yang disebut mutasilnya belum itu? Yang barusan bertemu dalam satu kata itu pengertian wajib apa pengertian mutasil? Kuila? Disebut mutasil karena bersambungnya huruf mad dengan hamzah ya dalam satu kata. Nah, itu pengertian mutasil. Oke, cukup bagus Yumna dan juga Kuila ya. Baik.
Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Tapi sebelum dilanjut nih, Bapak pastiin dulu, gimana, paham nggak kenapa disebut wajib, kenapa disebut tasil tadi? Paham? Namanya? Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua, ya. Perhatikan wacana berikut ini. Dalam membaca Al-Quran, sering ditemukan huruf mad bertemu dengan hamzah. Pertemuan tersebut tidak selalu menghasilkan hukum bacaan yang sama, sehingga diperlukan pemahaman yang tepat agar tidak terjadi kesalahan bacaan. Berarti tidak hanya mad wajib mutasil, mad tabi bertemu hamzah tuh ternyata ada mad lainnya gitu ya. Ada mad jaiz, ada mad silah qasiroh gitu kan. Nah, pertanyaannya, sebutkan sebab terjadinya mad wajib muttasil dan juga ketentuan panjang bacaannya itu harus berapa. Coba dari kelompok sini ada yang bisa? Kelompok sana? Boleh? Sebab terjadinya mad wajib muttasil. Dari sebelah kiri Bapak ada? Gak apa-apa, salah juga, namanya juga belajar. Berani, yang penting berani berbicara saja, sok. Ada lagi, ada lagi? Ayo, ayo, ayo. Boleh kerjasama. Coba Danis, apa? Sebab terjadinya mad wajib mutasil itu? Huruf mad bertemu hamzah. Kan tadi tidak semuanya sama. Jadi ada sebab khusus. Boleh dilengkapi? Huruf alif bertemu hamzah dengan di tengah kata. Kayak masih kurang sempurna. Yang Danis juga itu sudah bagus awalnya, tapi kurang sempurna, itu bisa dilengkapi lagi. Boleh Kuila lagi? Atau Yumna lagi boleh? Tadi Danis hampir. Seterusnya. Inilah pentingnya kita mempelajari kaidah-kaidah mad dalam ilmu tajwid. Agar apa? Agar kita bisa membedakan mana mad yang dibaca 2, mana mad yang dibaca 4, dibaca 5, bahkan sampai yang dibaca 6. Paham tuh? Nah, itulah mungkin materi pembelajaran yang bisa kita pelajari pada saat ini ya. Harapannya mudah-mudahan dengan materi tadi ini bisa menguatkan kecintaan kita terhadap Allah, kecintaan kita terhadap ilmu dan juga Al-Quran gitu. Dengan kita mengetahui ilmu tajwid, maka kita bisa membaca Al-Quran dengan benar, otomatis kita pun akan bisa menikmati bacaan-bacaan Al-Qurannya itu. Paham ya? Nah, sebelum ditutup, mari kita berdoa dulu kepada Allah agar ilmu yang barusan kita pelajari itu bisa bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah pembelajaran yang bisa Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.